Kalian pernah kebayang nggak ketika lagi asyik-asyiknya scrolling TikTok, lalu tiba-tiba pasangan influencer yang dari dulu kontennya kalian ikutin, tiba-tiba mengumumkan mereka akan cerai dengan muka datar kayak lagi baca berita. Nah, kira-kira seperti itulah yang terjadi dengan Kat Stickler dan Mike Stickler. Tapi kasus ini lebih unik dari sekedar perceraian biasa. Mereka bukan perang soal hak asuh anak, tapi mereka memperebutkan 4 juta followers. Saking uniknya kasus ini, sampai-sampai The Wall Street Journal bikin headline dengan judul Who Gets the TikTok in the Divorce Juta. Pengacara menyampaikan bahwa we don't have case law authority. There's no legal doctrine for this. So their individual identity became joint property and nobody thought about what it looked like to divide it. Ceritanya dimulai di tahun 2019. Seorang gadis cantik kelahiran Miami, Florida bernama Kat Stickler bertemu dengan seorang pria bernama Mike Stickler. Mereka bertemu di awal 2019. Bulan Maret 2019, mereka sudah bertunangan. Di bulan yang sama, mereka juga mengumumkan kalau Kat sedang hamil anak pertama mereka. Akhirnya, di bulan November 2019, lahirlah putri kecil mereka yang diberi nama Mary Catherine, atau yang akrab disapa sebagai MK. Nah, masuk tahun 2020, dunia dilanda pandemi COVID-19. Di saat orang lain belajar buat kopi atau streaming film, Kat and Mike malah iseng bikin konten di TikTok. Mereka bikin akun dengan nama Mike and Kat. Isinya apa? Ya cuma prank satu sama lain, bercanda soal rumah tangga dan kebersamaan dengan baby MK. Di bulan You took away my color. You know that was my favorite one. Reminded me of summer, tangled up in covers. Can't enjoy the morning sun. You came without a warning. I should have seen the caution signs. Distracted out. Masuk tahun 2021, fans mulai curiga. Karena biasanya mereka kan selalu muncul bersama, bareng-bareng. Tapi tiba-tiba konten di akun Mike and Kat mulai didominasi oleh Kat aja sendiri. Mike mulai jarang kelihatan. Dan pada tanggal 17 Maret 2021, kecurigaan tersebut dikonfirmasi. Mereka memutuskan untuk menjawab semua spekulasi tersebut. Mereka mengunggah sebuah video di TikTok di mana mereka duduk berdua di depan kamera dan berkata, "Unfortunately, the rumors are true. We are separating." We just wanted to come on here and address some of the rumors about Michael and I being separated. Unfortunately, they are true. We are separating, and we just wanted to be transparent with you guys because you guys have been with us from the beginning of this whole journey. We go forward with love and respect for each other 100%. We are also totally committed to co-parenting MK to the best of our abilities. Drama dimulai ketika mereka sadar bahwa aset terbesar mereka bukan rumah, bukan mobil, tapi akun itu sendiri, Mike and Kat. Ini adalah aset digital yang menghasilkan pundi-pundi uang dari endorsement dan engagement. Para pengacara mereka pun dibuat pusing gitu dalam berargumentasi. Masalahnya bagaimana cara membagi akun yang cuma bisa dimiliki oleh satu orang technically. Apakah followersnya yang dibagi ataukah videonya, bagaimana gitu. Sehingga The Wall Street Journal menggambarkan dilema ini sebagai a math problem. Saking kagetnya dengan kasus ini, hakim yang menangani perkara sampai kebingungan. Kat dalam sebuah podcast yang judul A Better Way to Money mengenang bahwa the judge was like, what? Berarti iya nih, hakimnya sampai manggut-manggut mikir, ini seriusan kita rebutan TikTok. This is an uncharted territory gitu. Kemudian dalam podcast itu, Kat menyampaikan bahwa ia berargumen di pengadilan yang intinya, if the TikTok account was left to me, it would keep growing, but if it wasn't, it would stop. Sehingga pengadilan Amerika Serikat pun setuju dengan argumen Kat. Hakim memutuskan bahwa akun TikTok Mike and Kat sepenuhnya menjadi hak milik Kat Stickler. Kat langsung ganti nama akun itu menjadi Kat Stickler alias punya dia sendiri. Followersnya pun malah melejit. Dari 4 juta, sekarang dia punya 10,5 juta followers di TikTok. Uang dari TikTok dan Instagram membuatnya mampu membeli kondominium dan kemudian menjadi investor bisnis yang lain gitu. Kasus ini pun akhirnya menjadi peringatan bagi semua influencer di dunia. Sejak saat itu, para pengacara kemudian menyarankan klien mereka untuk mulai membuat prenup untuk akun media sosial. Para ahli seperti Michelle May O'Neil menyarankan para kreator untuk membentuk LLC atau perusahaan untuk identitas digital mereka. Jangan sampai nih hak atas wajah dan suara kalian jadi milik bersama pasangan kalian dan akhirnya menjadi objek sengketa gitu. Hanya karena kalian menikah. The Wall Street Journal juga tidak cuma berkata who gets the TikTok, tapi mereka juga menyindir para generasi muda agar lebih serius nih dalam menanggapi aset digital sebagai suatu harta berharga yang harus dilindungi. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih mendalam. Secara doktrin hukum, bagaimana pengadilan seharusnya memperlakukan akun TikTok Mike and Kat ini
Pertama-tama saya akan urai dulu logika hukumnya dari regulasi yang berlaku di negara bagian Florida. Baru kemudian kita lihat bagaimana hukum Indonesia membaca persoalan yang sama. Langkah pertama dalam menyelami kasus ini adalah menjawab pertanyaan, apakah objek yang dipersengketakan bisa dikualifikasi sebagai properti? Kalau tidak bisa, pengadilan bahkan tidak mempunyai jurisdiksi untuk membaginya. Jadinya kita harus pertama-tama harus mengidentifikasi terlebih dahulu gitu, apakah akun TikTok itu termasuk properti gitu. Nah, di negara bagian Florida, teman-teman, jawaban atas pertanyaan ini diatur dalam Florida Statute 2025 Section 61,075, yakni regulasi yang mengatur equitable distribution atau pembagian harta perkawinan secara berkeadilan. Norma dasarnya sederhana, semua aset yang diperoleh selama perkawinan during the marriage secara otomatis dikualifikasi sebagai marital asset, harta berkawinan, dan harus masuk dalam hitungan pembagian. Akun TikTok Mike and Kat dibuat setelah kedua pasangan Stickler menikah. Ia menghasilkan pendapatan selama perkawinan berlangsung. Maka secara doktrin, si akun ini lolos kualifikasi pertama, yaitu sebagai marital asset. Tapi disinilah kompleksitasnya itu baru dimulai. Tidak semua marital asset itu mudah dibagi. Ada kelas aset yang disebut intangible assets atau aset yang tidak berwujud, yang nilainya tidak melekat pada benda fisik, melainkan pada reputasi, relasi, atau persona. Akun media sosial dengan jutaan pengikut masuk dalam kategori ini. Negara bagian Florida mengadopsi pembedaan goodwill dari putusan landmark Thompson v. Thompson tahun 1991. Mahkamah Agung Florida dalam putusan itu membagi goodwill menjadi dua jenis yang secara hukum diperlakukan sangat berbeda. Pertama, enterprise goodwill, yaitu nilai lebih yang melekat pada bisnis itu sendiri, terlepas dari siapa yang menjalankannya. Misalnya franchise McDonald's, ia pun punya nilai yang bahkan kalau manajemennya itu diganti tidak ada yang berubah gitu. Jadi ini dianggap marital asset yang bisa dibagi lah. Nah, sedangkan yang kedua ada personal goodwill, yaitu nilai yang melekat pada reputasi, keahlian, dan personal individu tertentu. Nah, pengadilan dalam kasus Thompson menegaskan jika nilai sebuah usaha bergantung pada kehadiran satu orang tertentu, maka nilai itu tidak bisa dipisahkan dari orang tersebut dan bukan aset yang dapat dialihkan. Sekarang bila mana kita terapkan logika yang sama ke kasus Stickler, pertanyaannya, apakah nilai akun Mike and Kat melekat pada akunnya ataukah pada Kat sebagai individu sebagaimana yang dia sebutkan di podcast sebelumnya? Jawabannya hampir pasti yang kedua pasti. Audiens datang karena gaya, humor, dan persona si Kat. Jika akun diberikan kepada Mike, audiens tidak serta-merta ikut. Nilai akun itu pada dasarnya adalah personal goodwill yang dimiliki oleh Kat. Dan berdasarkan kasus Thompson, ia tidak bisa dialihkan paksa ke pihak lain. Doktrin tersebut menciptakan dilema teknis. Akun Mike and Kat adalah marital asset, jadi harus masuk pembagian. Tapi nilainya adalah personal goodwill, jadi tidak bisa dipindahkan tanpa menghancurkan nilainya sendiri. Solusinya ada di Section 61.075(1)(f) Florida Statute 2025 yang memberi hakim keleluasaan untuk mempertahankan aset tetap utuh atau aset intact demi menjaga nilai ekonominya. Ketika membelah aset tersebut justru akan merusak nilai yang ingin dibagi. Dalam praktiknya, ini berarti akun tetap dipegang oleh Nyonya Kat, tapi nilai ekonomi akun itu tetap dihitung dalam neraca pembagian harta keseluruhan. Mike tetap dapat kompensasi, namun bisa berupa uang tunai, properti, atau aset lain yang nilainya setara dengan bagiannya dari akun tersebut. Ini yang dikenal sebagai prinsip equitable distribution, bukan pembagian yang sama rata, tapi pembagian yang adil secara proporsional dengan mempertimbangkan semua faktor. Sekarang kita tarik ke konteks Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur dalam pasal 35 ayat 1 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ini adalah norma yang secara konseptual sejajar dengan marital asset di Florida. Keduanya menggunakan waktu perolehan sebagai kriteria utama dalam kebendaan perkawinan. Tapi ada perbedaan penting dalam cara penghitungannya. Di Florida, equitable berarti hakim punya diskresi luas, sangat luas untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti kontribusi, kebutuhan, dan kapasitas ekonomi masing-masing pihak. Adapun di tanah air,
Wabil khusus untuk pasangan muslim, pasal 97 kompilasi hukum Islam menetapkan formula yang lebih pasti. Si pasangan berhak atas separuh harta bersama 50-50, kecuali ada perjanjian sebelumnya dan pertimbangan lain. Akun media sosial sendiri, Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutnya secara eksplisit, karena memang belum ada di tahun 1974. Tapi celahnya ya diisi oleh pasal 499 KUH Perdata yang mendefinisikan kebendaan sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik, termasuk hak-hak tidak berwujud seperti hak cipta, lisensi, dan secara argumentatif, akun TikTok layaknya kasus Mike and Cat yang memiliki nilai ekonomi. Konsep personal goodwill sebenarnya tidak secara formal dalam hukum perdata di Indonesia itu disebutkan, tapi logika yang sama tetap bisa dibangun. Hakim Indonesia eloknya mempertimbangkan siapa yang menciptakan nilai ekonomi dari aset ini selama perkawinan, dan apakah nilai itu masih ada jika aset berpindah tangan. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang menentukan siapa yang layak memegang aset dan berapa kompensasi yang adil untuk pihak lainnya. Jadi kesimpulannya, kita bisa tarik benang merahnya. Baik di Florida maupun di Indonesia, jawaban atas pertanyaan apakah akun influencer bisa jadi harta bersama adalah ya, tapi dengan catatan. Pertama, ia harus lahir dan tumbuh selama masa perkawinan. Kedua, ia harus menghasilkan nilai ekonomi yang dapat diukur, berkaitan dengan valuasi asetnya pasti. Dan ketiga, dan ini yang paling menarik, adalah cara membaginya yang sebenarnya secara teknis tidak semudah itu, karena nilainya melekat pada persona pembuatnya. Dan ini berkaitan dengan teori goodwill sebagaimana yang telah saya sampaikan. Hukum, baik di AS maupun di Indonesia, pada akhirnya sampai pada kesimpulan yang sama, yang dibagi bukan akunnya, tapi nilainya. Terima kasih.